Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menyaksikan tugas kelompok kami yang berjudul Peranan Sains dalam Pengembangan Sumber Energi Baru dan Energi Alternatif yang beranggotakan Imrahatul Husna dengan NIM 22033139, Febi Caca Ananda dengan NIM 22033134, Himatul Azmi dengan NIM 22033079, Indria Wahyuni dengan NIM 22033082, dan Desi Kurnia dengan NIM 22033132. Baiklah, pada materi pertama akan dijelaskan oleh Imrahatul Husna. Kepada Imrahatul Husna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah tentang energi. Kebutuhan energi telah terpenuhi sejak ribuan tahun yang lalu. Ketika peradaban pertama kali muncul di planet ini, sumber energi paling signifikan bagi umat manusia sepanjang era Paleozoik adalah kayu, yang digunakan untuk keperluan pemanasan, penerangan, dan memasak. Hewan, air, dan kayu semuanya digunakan sebagai alat angkut. Manusia menggunakan angin dan air sebagai sumber energi, dan untuk keperluan tambahan seperti irigasi, transportasi, dan penggilingan biji-bijian atau beras. Selanjutnya yaitu berdasarkan asal-muasal sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua asal. Yang pertama yaitu fosil, yang kedua yaitu non-fosil. Yang pertama saya akan membahas tentang fosil. Energi fosil yaitu bahan bakar fosil terbuat dari bahan organik atau organisme hidup yang telah mengalami proses sedimentasi jangka panjang. Semua bahan bakar fosil dibuat oleh tanaman hidup melalui proses fotosintesis yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia, menghasilkan pengembangan molekul hidrokarbon. Sekitar 325 juta tahun yang lalu, selama zaman karbon di era Paleozoikum, bahan bakar fosil diciptakan di bumi. Batu bara, minyak, dan gas alam adalah beberapa contoh bahan bakar fosil. Berikutnya yaitu non-fosil. Non-fosil atau yang disebut juga dengan energi hijau menurut sudut pandang tertentu adalah energi bersih yang tidak mencemari atau memasukkan polutan baru ke atmosfer. Selanjutnya, label energi ini diprioritaskan daripada dimanfaatkan sebagai pengganti karena bisa berasal dari air hidrotermal, tenaga air, panas bumi, surya, angin, biomasa, biofuel, dan gelombang masa depan. Energi non-fosil ini sendiri kadang-kadang dikenal dengan sumber energi atau sumber energi hijau, adalah bentuk energi yang tidak diperoleh dari bahan organik. Oke, selanjutnya itu perkembangan sains dalam menemukan energi terbarukan yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Indria Wahyuni. Kepada Indria Wahyuni dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Imrahatul Husna. Selanjutnya, perkembangan sains dalam menemukan energi terbarukan ada 5. Yang pertama, hydropower atau energi air. Yang kedua, biomasa power. Yang ketiga, energi panas. Yang keempat, energi matahari. Dan yang kelima yaitu energi gelombang lautan. Pertama ada hydropower atau energi air. Ditemukan pada tahun 1878 oleh William George Armstrong, pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Terletak di Carrside, Northumberland, Inggris. Air disirkulasikan melalui penguapan dan pengasapan yang berlangsung di siklus air. Siklus air mulai dengan panasnya matahari, yang menyebabkan air di danau dan lautan menguap membentuk awan, dan kemudian air tersebut jatuh kembali ke bumi, membentuk hujan dan salju.
Air kemudian mengalir melalui sungai dan alirannya lanjut ke laut. Air yang mengalir dapat digunakan sebagai energi untuk memutar kincir, yang kemudian digunakan untuk proses industri mekanis. Selanjutnya, biomasa power diterbitkan oleh Bogorov dalam jurnal Rusia dari Organisasi Biologi Kelautan pada tahun 1934. Biomasa adalah zat organik yang memiliki energi kimia dari matahari yang tersimpan di dalamnya. Biomasa pertama kali mendapat pengakuan sebagai sumber energi ketika orang mulai membakar kayu untuk memanaskan tubuh mereka selama cuaca dingin atau menyiapkan makanan. Pemanenan rumput dan tanaman lain, pengolahan sampah, pertanian atau hutan, dan gas metana yang dihasilkan dari tumpukan limbah biomasa adalah semua cara yang mungkin untuk menghasilkan energi dan bahan bakar untuk kendaraan. Selanjutnya, energi panas bumi. Pangeran Fiore di Nori pada tanggal 4 Juli 1940 di Laderello, Italia. Panas yang ditahan di bagian dalam bumi menghasilkan uap dan air panas yang dapat digunakan untuk tujuan lain, seperti memanaskan rumah dan menghasilkan energi untuk industri. Pengeboran dapat digunakan untuk memperoleh energi panas bumi dari sumber bawah permukaan atau dari sumber lain yang lebih dekat dengan permukaan bumi. Selanjutnya, energi matahari. Pada tahun 1893, Alexander N. Becquerel membuat penemuan matahari adalah sumber energi terbesar di dunia, dan energi matahari dapat digunakan untuk memanaskan, menyalakan, mendinginkan, atau bahkan menghasilkan listrik untuk menggerakkan berbagai kegiatan industri. Panas matahari misalnya menyebabkan angin bertiup, dan sebagian besar sumber energi terbarukan lainnya terhubung dengan cara yang sama, memainkan peran penting dalam siklus penguapan dan pengasapan yang berlanjut dalam siklus air, serta pertumbuhan pohon dan tanaman lain digunakan sebagai energi biomasa. Selanjutnya, yang kelima, energi gelombang lautan. Terletak di Sumatera Barat dekat Zamrishav. Penemuan teknologi PLTG SB, energi dari gelombang laut, adalah salah satu dari banyak sumber energi terbarukan yang disediakan oleh lautan. Dan dengan bantuan teknologi modern, panas laut juga dapat diubah menjadi energi listrik. Setiap bentuk energi dapat disediakan lautan dikendalikan oleh kekuatannya sendiri. Sekalipun sebagian besar energi laut kurang hemat biaya dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya, laut masih memiliki potensi energi yang sangat besar di masa depan. Sekian dari saya lanjutkan kepada Desi Kurnia. Kepada Desi Kurnia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas Indria Wayuni. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan tingkat pedesaan. Di Indonesia, ada banyak cerita mengenai penyediaan energi di tingkat desa dan komunitas dengan energi terbarukan. Sri Mumpuni, Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBK), telah bekerja selama 20 tahun masyarakat desa untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM). Menurut Sri Mumpuni, model pendekatan top-down yang sering digunakan pemerintah sebaiknya dipasangkan dengan bottom-up approach, di mana masyarakat dilibatkan dan dikembangkan kapasitasnya
untuk mengelola PLTMH di desa mereka. Tantangan geografis sering menjadi alasan tidak adanya akses listrik ke banyak desa di Indonesia, karena penyambungan listrik ke desa-desa yang sulit dijangkau dinilai tidak ekonomis oleh penyedia layanan energi. Meski begitu, potensi energi terbarukan setempat atau lokal bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di tempat tersebut, dengan juga memberdayakan masyarakat dan komunitas setempat. Model pemberdayaan masyarakat ini dinilai penting dan bisa menjadi jawaban masih terbatasnya akses energi di daerah yang sulit dijangkau. Untuk pembangkit listrik mikrohidro, PLTMH, skala kecil, misalnya, masyarakat dapat berperan sebagai pemilik modal, operator, dan penerima manfaat. Dengan melihat masyarakat, mereka memiliki rasa kepemilikan atas PLTMH. Penoperasian dan perawatan sepenuhnya dapat dilakukan sendiri dengan training dari para engineer. Dan listrik yang dihasilkan dapat dijual ke PLN. Hasil penjualan ini kembali ke masyarakat untuk biaya pendidikan dan peningkatan ekonomi. Perkembangan energi terbarukan di dunia pada tahun-tahun terakhir ini mencapai kemajuan yang cukup penting sekali, khususnya di Eropa Union. Pada tahun 2005, investasi di bidang energi terbarukan mencapai 38 bilion, meningkat 30 bilion pada tahun 2004. Negara Jerman dan China merupakan negara terbesar dan menginvestasikan energi terbarukan hingga mencapai tiap negara, kemudian diikuti oleh United States, France, Japan, dan India. Baiklah, selanjutnya dibahas oleh teman saya, Febi Caca Ananda. Baiklah, terima kasih kepada Desi Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, energi angin mencapai 59 GW. Produksi energi biomasa bias mencapai kelipatan 2 kali di beberapa negara tersebut. Yang ketiga, produksi biodiesel mengalami peningkatan 85% pada produksi tiap tahun. Grid Connected Solar (PW) mengalami peningkatan 55% dari kapasitas existing. Solar Hot Water Exciting Capacity mengalami pertumbuhan sampai 23% di China, dan hal ini juga tercapai di Eropa. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Azmi. Pada Azmi, disilakan. Mohon maaf, Azmi. Baiklah. Sekian dari pembahasan materi kami menyimpulkan yaitu energi telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu. Sejak zaman prasejarah hingga saat ini, dan penggunaan energi dalam mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sumber-sumber energi dibedakan berdasarkan ketersediaannya, asal mulanya, sumbernya, dan nilai komersialnya. Penggunaan energi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Energi sebagai fungsi pendapatan serta tingkat kesejahteraan ekonomi. Dalam penggunaan energi, contohnya kita mengenal adanya energi listrik, energi untuk transportasi, dan energi untuk komoditas. Energi listrik untuk mengalirkan arus listrik sehingga dapat memudahkan untuk bepergian, dan energi sebagai komunitas dapat memberikan devisa bagi negara. Baiklah, sekian dari
kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Asmi. Warahmatullahi wabarakatuh.